Mengapa ayah tidak membatasi ya menafkahkan Tuhannya harta? Kalau dibatasi oleh harta saja, maka itu hanya orang yang kaya, yang berduit, yang bisa menafkahkan. Padahal orang-orang yang maaf ya, the have not pun juga ingin menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bil khair. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Ayah dan Anaknya. Kali ini kita mau membawakan tema ini ya, yang lagi rasanya penting untuk kita bahas ya, yaitu evaluasi gitu. Kan kita sudah sama-sama menjalani Ramadan selama sebulan ya. Maka perlu kita lakukan evaluasi nih, sejauh mana atau seberapa sukseskah puasa kita selama sebulan ini. Nah, makanya kita perlu adakan evaluasi, dan sebenarnya apa sih ya yang menjadi indikator penilaian atau acuan yang bisa kita jadikan acuan itu ya untuk menilai ibadah puasa kita itu berhasil apa enggak. Itu ya. Monggo ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya anakku, Mas Nova, kamu ingin tahu bagaimana mengevaluasi itu ibadah puasa kita. Ya bagus tadi disebutkan indikator-indikator ya. Memang kalau kita ingin mengetahui atau mengukur sesuatu itu ya mau tidak mau kita harus cari ya indikator-indikatornya itu. Nah, mencari indikator-indikator ini akan sangat baik ya, akan sangat baik manakala kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri gitu loh, yang menetapkan bahwa tujuan puasa itu adalah takwa. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa ini. Salah satunya umpamanya ya di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 2 dan 3 kayaknya itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat dan seterusnya. Ayat berikutnya juga ya. Alladzina yu'minuna bima unzila kan. Nah, kalau saya lihat ini dijadikan indikator kurang tepat. Karena begini, iman itu Pak ya, kalau kamu mau tahu ya, itu adalah kekuatan pembentuk. Ya, kekuatan pembentuk. Yang dibentuk apa? Struktur dalam. Ya, itu ada akidah, ada ya ibadah, ada akhlak gitu loh. Itu struktur dalam. Maka kalau kita mau itu dijadikan sebagai indikator, tidak nampak karena belum muncul keluar gitu loh. Belum muncul keluar. Nah, maka kita coba cari ayat yang lain. Ya. Itu sebagai unsur kekuatan pembentuk iya. Maka mestinya menyatu dalam diri manusia. Untuk bisa takwa ya itu harus, tidak bisa tidak. Nah, coba kita telusuri lagi ya. Ada enggak ayat yang lain yang membicarakan tentang indikator-indikator itu. Nah, saya melihat itu surat Ali Imran itu dimulai dari ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum ya, dan seterusnya. Uiddat lil muttaqin. Nah, itu kan. Jadi surga yang luasnya langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu bertakwa? Inilah
Yang saya maksud dengan indikator. Indikator takwa itu di situ, ayat berikutnya itu ayat 134, 135. Inilah yang akan ayah jelaskan ya, bagaimana itu, mengapa kok bisa disebut indikator dan lain sebagainya. Ya, indikator itu kan untuk mengukur, ya, untuk mengukur. Maka kita bisa bikin skala Likert ya, ada 1, 2, 3 kita ukur. Ya, baik. Ayat yang pertama yang menjelaskan tentang uiddat lil muttaqin itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Kan begitu tuh. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang menafkahkan ya dalam keadaan lapang dan sempit. Ini satu indikator. Nah, ini langsung aja ayah jelaskan ya, satu persatu ayah jelaskan ini. Ada sesuatu yang menarik di sini itu, yaitu apa? Alladzina yunfikuna, tidak ada objek, tidak ada maf'ul bihi. Itu loh. Tidak disebut maf'ul bihi-nya. Ya. Kemudian as-sarra iwadhara itu juga menarik itu loh. Itu juga menarik. Menariknya pertama itu ya, alladzina yunfikuna fis-sarra iwadhara itu yang pertama adalah itu tadi, tidak ada maf'ul bihi. Ini berarti apa? Berarti apa yang kita miliki, ya, apa yang kita miliki, baik itu berupa waktu, tenaga, pikiran, dan harta, harus kita bisa nafkahkan. Kemudian yang menarik kedua adalah fisarra iwadhara, dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya apa? Kapan saja dan di mana saja. Anytime, anywhere. Kapan saja. Bisa kita sanggup menafkahkannya apa yang kita miliki tadi. Itu loh mengapa ayah tidak membatasi ya menafkahkan Tuhannya harta. Kalau dibatasi oleh harta saja, maka itu hanya orang yang kaya, yang berduit yang bisa menafkahkan. Padahal orang-orang yang maaf ya, the have not pun juga ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya, maka menjadi orang yang bertakwa. Coba senyum pun sedekah, kata Rasulullah kan gitu loh. Jadi tenaga yang kita miliki, kita sedekahkan kepada orang lain, kita infakkan kepada orang lain, kemudian tenaga, kemudian waktu, kemudian pikiran, kemudian harta, bisa saja. Itu loh Pak ya. Jadi maaf ya, tidak ada maf'ul bihi itu untuk memperluas cakupan gitu loh. Untuk memperluas cakupan sehingga nafkah itu bisa infak itu ya, bukan apa, infak itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh. Tidak mengenal batas status sosial, tidak mengenal batas sosial status ekonomi gitu loh. Bisa melakukannya sebagai bentuk ketakwaan dia gitu. Itu satu. Maka karena ini setiap waktu ya kita harus bisa menafkahkan atau menginfakkan ya yang kita miliki, maka berarti apa? Menuntut kita untuk apa? Mampu mengelola diri, sehingga waktu kita bisa kita kelola, tenaga kita bisa kelola dengan baik, ya pikiran kita bisa kelola dengan baik, kemudian harta benda kita bisa kelola dengan baik, ya itu. Dengan pengelolaan yang baik itu kita bisa memberikan infak ya, wa yunfikuna itu kapan saja dan di mana saja. Jadi jangan terbatas hanya ketika lapang bisa memberikan, ketika sempit tidak bisa apa-apa. Oh jangan, tidak bisa begitu. Itu kan berkat pengelolaan kan. Kalau tidak pengelolaan dengan cermat, dengan baik, tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Maka saya sebut ya indikator utama itu apa? Kecerdasan manajerial. Cerdas dalam memanage itu cerdas gitu loh. Kecerdasan manajerial gitu loh. Oke ya, itu satu. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidz, menahan amarah. Saudara sekalian, menahan amarah itu kan kerja batin ya, kerja hati gitu loh. Nah, amarah itu juga harus dikelola dengan baik.
Jangan amarah itu diumbar sehingga akan menimbulkan satu kerusakan, ya, satu petaka. Coba berapa banyak orang yang korban akibat kemarahan. Nah, dikelola dengan baik. Nah, kalau kita bisa atau mampu mengelolanya dengan baik, maka marah itu akan menjadi berani, gitu loh. Itu yang diharapkan oleh Islam itu seperti itu. Kemarahan itu menjadi keberanian, gitu loh. Syukur-syukur kalau bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu apa? Afdalul jihad, ya, kalimatul haq inda sultanin jair. Wah, itu hebat. Menyampaikan kebenaran pada pejabat, ya, pemimpin yang curang, yang jahat, gitu loh. Berani menyampaikan kebenaran itu, berani, bukan terus manut saja, enggak. Kebenaran loh, ya, bukan fitnah, bukan ya, kebenaran, ya. Itu, ya. Nah, karena itu, ya, indikator yang kedua ini saya sebut dengan apa? Kecerdasan emosional. Emosinya terkendali. Emosinya itu terkendali, gitu loh. Berkat apa? Puasa. Tadi, ya, mampu mengendalikan diri, mampu mengelola diri, memanajemen diri. Itu kan berkat pengendalian diri juga kan, gitu loh. Jadi ada terkait dengan ibadah puasa itu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wal afina 'anin nas. Afina 'anin nas. Yang ingin saya utamakan di sini adalah al-afin itu adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il, afi, fa'il, ya, ala wazan fa'il, ya, fa'il, ya, isim fa'il. Kalau isim fa'il dijadikan kata kerja, itu kan menjadi aktif. Kalau isim maf'ul dijadikan kata kerja menjadi pasif. Itu loh. Jadi ini kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif, wal afina itu menjadi apa? Artinya melakukan apa? Maaf. Artinya apa? Memaafkan. Nah, memberi maaf, bukan kita itu minta maaf, tapi apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang. Dulu zaman saya kecil itu kartu lebaran. Kalau sekarang dengan WA, dengan medsos, ya, tapi tetap dari dulu sampai sekarang masih tetap, yaitu penulisan apa? Mohon maaf lahir batin. Itu namanya egois, itu minta atau bahasa kasarnya ngemis itu. Cobalah memberi tadi sama dengan yang di atas itu apa? Infak, gitu loh. Menafkahkan, gitu loh. Jadi memberi maaf itu yang penting, gitu loh. Nah, ini saya ringkas saja, ya. Memberi maaf sama orang lain itu saya sebut dengan apa? Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Jadi tidak ada apa-apa dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, dengan siapa. Gitu salah kita maafkan, selesai kan, sudah. Tidak ada rasa dengki, iri, dendam, dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu kecerdasan sosial. Yang keempat, Allah yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, ini penutup ayat 134 ini, itu kalimat berita. Bukan seperti yang sebelumnya, ya. Ini kalimat berita. Beritanya apa? Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Oh, kalau ada orang yang berbuat ihsan, Allah senang sekali itu. Allah akan senang sekali kalau ada orang berbuat ihsan itu. Nah, berarti apa? Mendorong kita untuk melakukan ihsan, gitu loh. Jangan dianggap bahwa begitu ini kalimat berita, ya sudah dianggap lewat aja gitu. Oh, jangan. Karena Allah sudah mengisyaratkan bahwa dia itu senang ihsan, ya kita berbuat ihsan. Pemenuhan dari keinginan Allah, gitu loh. Nah, sekarang ihsan itu apa? Ihsan itu kalau Rasulullah mendefinisikan, anta abudallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yarok. Wah, itu luar biasa. Murni sekali, tulus begitu, melakukan sesuatu itu tulus. Bahkan lebih baik daripada adil.
Nah, ini saya bedakan, saya jelaskan perbedaannya antara adil dengan ihsan itu. Kalau umpamanya kamu Pak ya memberikan upah kepada seseorang yang berjasa sama kamu umpamanya sehari 100.000, kemudian kamu melihat bagaimana sikap dia, bagaimana keluarga dia dan lain sebagainya, ya panggil untuk menambah, kemudian kamu tambah dengan 150.000, itu ihsan. Ketika kamu membayarkan sesuai dengan ya tenaganya yaitu 100.000, itu adil. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya pada tempatnya, itu memberikan upah 100, itu adil. Tapi begitu kamu nambah ya menjadi 150, itu namanya ihsan. Tidak ada orang tahu, tidak ada orang ya. Itu kebaikan yang seperti itulah gambaran dari ihsan. Nah, Allah suka yang seperti itu. Artinya apa? Kawan-kawan sekalian, artinya apa yang kita lakukan itu harus the best, orientasinya kepada the best. Kalau the best berarti apa? Mulai awalnya juga the best, dari niatnya juga the best, prosesnya juga the best. Maka berarti apa? Hasilnya pun juga akan the best. Nah, ini kawan-kawan sekalian melibatkan 3 hal untuk bisa seperti itu, yaitu aspek kognisi, aspek afeksi, dan aspek psikomotorik. Ya, aspek kognisi apa? Kita harus memiliki kompetensi keilmuan. Kompetensi keilmuan gitu loh. Yang kedua, afektif apa itu? Kita harus memiliki kompetensi kepribadian. Pribadi kita integritas gitu, integriti itu. Menyatu ya, tidak pecah, bukan split personality, bukan. Pribadi yang utuh gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi keterampilan, skill. Itu saudara sekalian, untuk menjadi the best ya 3-nya itu harus kita bangun gitu loh. Nah, kalau kita memiliki ini, kita berarti apa? Profesional. Berarti indikator ya takwa yang keempat adalah kecerdasan profesional. Ya, kecerdasan profesional. Ya, kemudian yang kelima, yang kelima adalah alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalam apa? Nah, ya, yaitu idza fa'alu fahisyatan aw zalam ya, fadzkurullah zakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah. Nah, itu saudara sekalian. Jadi begitu berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat tidak baik, segera ingat Allah, zakarullah. Segera ingat Allah, dan kemudian fastaghfaru, langsung minta Allah. Karena apa? Dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Tapi yang penting lagi adalah walam yusiru ya alama fa'alu wa hum ya'lamun. Itu tidak mengulang lagi gitu loh. Loh, siapa sih yang bisa sanggup seperti itu kalau tidak kita usahakan melalui puasa, pendekatan diri kepada Allah melalui riyadhah ya, tadarus ya, sholat malam, kemudian iktikaf dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk bisa ini mengasah kecerdasan, saya sebut dengan kecerdasan spiritual itu. Itulah kawan-kawan sekalian, jadi ada 5 kecerdasan ya sebagai indikator takwa. Kecerdasan manajerial, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan profesional, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Nah, mari kita coba lihat sebentar. Pertama adalah sesuai enggak dengan takwa. Takwa adalah esensinya pengendalian diri. Kalau orang memiliki kelima indikator itu, kira-kira terpelihara enggak dirinya? Kan begitu. Pasti terpelihara, pasti tidak ada gangguan apa-apa. Dia akan terlepas dari azab Allah itu. Gimana sih orang seperti itu? Itu satu. Yang kedua, coba kita
keraskan dengan firman Allah dalam surat apa itu At-Talaq ya, dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Kira-kira layak enggak? Orang yang takwa yang memiliki indikator 5 itu tadi ya, layak enggak disebut seperti itu? Sangat layak sekali. Mengapa? Karena dia profesional. Selain memiliki indikator-indikator yang lain itu, dia profesional. Dia pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja ikhlas, pekerja tuntas. Orientasinya kepada the best. Bukan dia menuntut gaji yang tinggi, bukan. Tapi gaji tinggi itu datang sendiri. Jabatan itu datang sendiri. Kalau orang seperti ini loh ya. Bukan lamar kerja tumpuan, tidak ada yang mau menerima, enggak. Orang takwa pasti saya bisa katakan seperti itu. Malah dicari itu loh, malah dicari. Ini loh kawan-kawan sekalian. Jadi mari kita coba ya renungkan kembali atau apakah puasa yang selama 1 bulan Ramadan itu kita laksanakan tuh ya menghasilkan ketakwaan atau tidak. Nah mari kita coba telusuri indikator-indikator itu sudah mulai ada dalam diri kita atau belum. Ini pengalaman berharga loh, supaya kita tahu bahwa kita itu sudah mencapai tingkat takwa ini, sudah mencapai tingkat level ini. Ya, karena apa? Takwa itu kan menggunakan superlatif kan, atqakum, yang paling bertakwa. Artinya apa? Bertingkat terus. Nah, kita sudah sampai di mana? Itu evaluasi, benar kamu bahas tadi itu, evaluasi diri gitu loh, sehingga kita bisa mengukur, oh saya baru tingkat ini, untuk ke depan saya harus tingkatkan lagi. Itulah yang harus kita lakukan, yaitu apa yang kita sebut dengan apa ya, continuous improvement, terus meningkat, terus perbaikan diri, terus perbaikan diri. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan lah gitu. Ya, terima kasih. Iya, Masya Allah nih ya, salah satu pandangan yang sangat insightful banget nih, menarik banget dari yang Ayah sampaikan tadi. Kalau sebelumnya yang saya dapat dari beberapa ustadz mungkin ya penceramah, kan belum bisa mengklasifikasikannya dalam berbagai macam kecerdasan yang harus dimiliki orang bertakwa ya. Tadi Ayah sampaikan ada 5 indikator: manajerial, terus sosial, emosional, profesional, kemudian spiritual. Nah ini jadi catatan buat kita semua ya, khususnya buat saya sendiri sih ya, untuk bagaimana sebenarnya kualitas kita dalam menghadapi realitas kehidupan ini dari hasil Ramadan yang lalu. Semoga dengan mengetahui indikator yang mestinya jadi bahan evaluasi, kita bisa jadi tahu gitu ya, sejauh mana sih yang kecerdasan itu ada di diri kita gitu. Misal ternyata kita belum mampu menahan emosi atau kita belum bisa memaafkan orang lain, artinya itu yang perlu kita tingkatkan terus. Makanya tadi Ayah sebut terus meningkat, yaitu continuous improvement, sehingga mencapai pada level atqakum itu ya, yang paling bertakwa. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup ya, monggo. Baik, kawan-kawan sekalian ya, mengakhiri pertemuan ini kita tutup aja. Saya pikir udah jelas lah ya, tidak perlu Ayah komentari lagi. Kita tutup aja dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga menjadi jariah untuk Ayah dan menjadi manfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga menjadi motivasi untuk kita untuk terus memproduksi konten yang bermanfaat. Saya cukupkan selaku
MC pada kesempatan kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.